Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Pada hari ini kembali kita bertemu dalam acara kita belajar bersama. Kita akan belajar mengenai Lexio Divina. Ada permintaan dari seseorang kepada saya untuk membicarakan hal ini. Sekarang terlebih dahulu saya mohon izin untuk memberikan sharing screen-nya. Ya, Bapak Ibu, Lexio Divina. Pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu apa sih arti dari Lexio Divina. Ini adalah dari bahasa Latin, Lexio itu artinya bacaan, sedangkan Divina itu artinya adalah ilahi. Jadi, kalau kita mengartikan Lexio Divina adalah bacaan ilahi, atau bisa juga kita sebut sebagai bacaan rohani. Jadi kalau kita katakan bacaan ilahi atau bacaan rohani, itu bisa kita mengambil dari kitab suci, bisa juga berasal dari kisah para orang kudus atau kisah hidup santo dan santa. Kebanyakan memang dengan kitab suci, ya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Jadi kalau dikatakan secara utuh Lexio Divina, itu mengarah kepada arti bahwa ini adalah cara berdoa. Cara berdoa dengan membaca dan merenungkan kitab suci untuk mencapai persatuan dengan Tuhan Allah Tritunggal. Ya, jadi ini adalah suatu cara berdoa. Secara arti kata, memang itu adalah bacaan ilahi atau bacaan rohani, tapi sebenarnya ini adalah suatu metode, ya, metode untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Tujuannya untuk mencapai persatuan dengan Tuhan Allah Tritunggal. Nah, tujuan ini secara spesifik kemudian atau secara rinci kemudian bisa kita artikan sebagai berikut ini, ya. Yang pertama, supaya kita dapat memahami dan meresapkan sabda Tuhan dan misteri kasih Allah yang dinyatakan melalui Kristus, Putra Allah sendiri. Ya, jadi supaya kita bisa memahami, meresapkan sabda Tuhan yang kita baca, sabda Tuhan yang mengandung misteri kasih Allah, yang isinya adalah misteri kasih Allah yang dinyatakan lewat Kristus Putranya. Tujuan yang kedua itu adalah apa? Membuat kita membaca sabda ini. Selain membaca, membuat kita juga merenungkan sabda itu. Jadi membaca, kemudian merenungkan, berikutnya apa? Kita mendengarkan sabda itu. Dan akhirnya apa? Karena kita sudah membaca, kita sudah merenungkan, kita sudah mendengarkan, dan akhirnya kita berdoa. Karena kita sudah membaca, merenungkan, dan mendengarkan sabda Tuhan, tanggapan kita akhirnya apa? Berdoa. Bisa berdoa dengan kata-kata, ataupun juga menyanyikan pujian, ya, berdasarkan sabda Tuhan yang menyentuh hati kita. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan Lexio Divina, berdoa dengan Lexio Divina, itu akan membantu kita, memampukan kita untuk menyadari kehadiran Allah yang dapat membimbing kita dalam segala kegiatan sepanjang hari. Karena kita bisa mengalami, menyadari kehadiran Allah yang membimbing kita sepanjang hari, secara perlahan-lahan persahabatan kita dengan Allah juga akan semakin bertumbuh, makin lama akan semakin erat. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, tujuan dari Lexio Divina. Nah, kita bisa melihat betapa luhur, betapa indahnya tujuan ini. Jadi di dalam Lexio Divina ini bukan hanya sekedar membaca Bapak Ibu, tetapi ada 4 proses, 4 tahap, ya, di dalam melakukan Lexio Divina. Yang pertama itu adalah Lexio membaca, ya. Kemudian yang kedua meditatio atau meditasi, bermeditasi. Kemudian yang ketiga itu oratio itu berdoa, ya, doa. Kemudian kontemplatio, kita mengenal sebagai kontemplasi. Bagaimana tahapan-tahapan itu? Mari kita lihat. Lexio.
Lexio kita sudah tahu bahwa itu adalah membaca artinya sebenarnya. Bukan hanya sekedar membaca, tetapi dengan membaca ini kita mau mempelajari kitab suci. Bukan hanya sekedar baca dan mempelajari, tapi harus kita lakukan dengan rajin dan perhatian yang besar. Perhatian yang luar biasa. Caranya bagaimana? Pikiran manusia itu seperti monyet yang berlompatan sana kemari, tidak pernah bisa berhenti. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat monyet kan begitu, nggak pernah bisa berhenti, pasti goyang. Kemudian ada satu pandangan atau suatu filosofi dari India ya, yang dilambangkan dengan 3 monyet. Ada satu monyet yang menutup telinga, ada satu monyet yang menutup mata, dan ada satu monyet yang menutup mulut. Jadi ini menunjukkan apa? Pikiran manusia itu sering kemana-mana. Susah untuk memberikan perhatian yang fokus, yang benar-benar fokus penuh, itu bisa dilakukan, tapi membutuhkan perjuangan. Bagaimana caranya untuk mengatasi hal ini? Salah satunya di dalam proses Lexio ini yang bisa kita lakukan itu adalah apa? Membaca dengan suara yang jelas, dengan suara yang lantang, kemudian perlahan-lahan penuh perhatian dan hormat. Itu yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memberikan perhatian kita secara besar kepada sabda Tuhan. Kenapa harus kita lakukan hal ini? Karena setiap kata yang ada di dalam kitab suci itu berasal dari Allah. Karena itu perlu dibaca dengan rajin dan penuh perhatian. Bila perlu, kita lakukan secara berulang-ulang, secara berkali-kali. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Tujuannya apa? Kita mengulang, kita mengucapkannya dengan suara jelas, suara lantang, suara perlahan-lahan. Lantang bukan berarti kemudian teriak-teriak ya, Bapak, Ibu ya. Lantang cukup jelas kita dengar suara kita sendiri, jelas lafalnya, dan penuh perhatian dan hormat. Tujuannya supaya kita bisa menempatkan sabda Allah itu di dalam mulut kita. Seperti kalau kita menempatkan makanan di dalam mulut kita. Ya, menempatkan makanan dalam mulut kita. Sabda Allah itu bisa diandaikan juga sebagai makanan rohani kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Jadi seperti menempatkan makanan dalam mulut kita. Nah, langkah pertama atau Lexio ini itu sebenarnya kita lakukan ya, sebagai panduannya, kita sebenarnya mau menjawab pertanyaan, apa sih sebenarnya dikatakan oleh teks itu pada kita? Jadi ini pertanyaan untuk langkah pertama, sebenarnya apa yang kita cari dengan membaca teks itu? Tujuannya adalah, apa sih? Kita mau mencari apa sih yang dikatakan oleh teks itu kepada kita? Ya. Jadi Tuhan memberikan sabda itu kepada kita dengan cara yang sangat pribadi. Kalau kita mengingat-ingat sabda itu, berarti kita juga mengingat-ingat Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Membaca teks berulang kali bagi diri sendiri, membantu hati dan pikiran kita untuk terpusat pada sabda. Dengan melakukan ini, sebenarnya kita sudah mulai mengarah kepada doa batin. Nah, dengan melakukan hal ini, pada waktu kita membaca secara perlahan-lahan, dengan jelas, dengan lantang, perhatian, dan hormat, kalau kita melihat atau kita membaca satu ide, satu gagasan, satu kalimat, atau satu kata yang menarik perhatian kita, jangan dibablasin ya Bapak Ibu, tapi berhenti di situ sebentar. Ya. Berhenti di situ sebentar, coba diulang-ulang kata-kata itu atau kalimat itu. Setelah itu baru kemudian dilanjutkan dengan pembacaan sampai dengan selesai. Dengan melakukan mengulang-ulang kata yang menyentuh itu, yang menarik perhatian kita akan menjadi akrab dengan teksnya. Sampai akhirnya apa? Teks itu menjadi kata-kata kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, proses Lexio ini berarti membaca, tapi membaca dengan suara yang jelas, lantang, perlahan-lahan, penuh perhatian dan hormat. Tujuannya supaya kata-kata itu ada di dalam hati kita, di dalam mulut kita, juga di kepala kita. Sehingga dengan itu kita akan selalu ingat, apa sih isi sabda Tuhan hari ini?
yang saya baca hari ini? Apa sih yang dikatakan Tuhan kepada saya lewat sabdanya? Dan dengan sendirinya, dengan itu kita mengingat-ingat juga selalu Allah dan dengan kita Yesus Kristus. Dan ini seperti katakan tadi, sama sebenarnya, mengarah kepada doa batin. Kalau kita melakukan ini, maka kita akan menjadi akrab dengan teks, dan akhirnya teks itu sendiri akan menjadi kata-kata kita sendiri. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Santo Cassianus itu berkata, supaya kita diresapi dengan perasaan yang sama dengan yang meresapi penulisan teks. Ya. Jadi seakan-akan kita yang menjadi para penulisnya. Ini tujuan dari Lexio. Kalau kita bisa melakukan ini, kita akan dapat mengetahui sebenarnya Allah ini sedang mencoba berkata apa kepada saya. Kita akan sampai pada suatu titik, Tuhan, Kau ini mau bicara apa dengan saya melalui teks ini, melalui kalimat yang menarik saya ini, melalui kalimat yang menyentuh saya ini. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita sudah sampai pada titik itu, biasanya kita akan menundukkan kepala, hening, mulai kita membuka pendengaran. Kita sudah bertanya pada Tuhan, Tuhan, aku mau mendengar apa yang ingin kau katakan kepadaku melalui teks itu. Nah, pada saat itulah pembacaan berubah menjadi meditasi. Ya, jadi di situ kita mulai masuk ke langkah yang kedua atau tahap yang kedua yang disebut meditasi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Nah, kalau meditasi, apa meditasi? Lewat meditasi itu kita mau menjawab pertanyaan, apa yang dikatakan teks kepada kita, kepada saya saat ini, di sini, di tempat ini. Secara konkret saat ini, teks ini mau berkata apa kepada saya dalam situasi kehidupan saya sekarang ini di tempat ini. Ini sebenarnya pertanyaan yang isinya bisa kita cari di dalam teks itu. Jadi meditasi itu berarti memamah tahu ya Bapak Ibu, memamah. Kata ini mengarah kepada pencernaan yang dilakukan oleh binatang, ya, sapi dan sebagainya, itu memamah biak. Jadi mengunyah-ngunyah. Kalau kita tahu binatang herbivora, ya, binatang sapi, kambing itu kan punya sistem pencernaan yang mengunyah rumput, rumput masuk sampai pada satu tahap tertentu, rumput itu kembali dikunyah kembali lewat mulutnya karena itu adalah makanan yang keras. Dikunyah kembali baru kemudian masuk lagi ke perut. Nah, kenapa di sini dipakai kata memamah? Karena memang tidak mudah, Bapak Ibu. Kita benar butuh konsentrasi, fokus, perhatian. Makanya dipakai istilah memamah dalam meditasi itu. Memamah sabda Tuhan. Mengunyah sabda Tuhan perlahan-lahan. Supaya kita sungguh-sungguh bisa mengambil intisarinya. Setelah memamah, mengunyah, kita diam, tenang, menikmati setiap potongan sabda itu untuk mencari arti sesungguhnya, untuk mencari intisari yang sesungguhnya dari sabda itu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ini arti dari meditasi. Jadi, begitu kita sudah menempatkan sabda Allah ini dalam mulut kita, dan mulai mengunyah sabda ini dalam mulut kita, maka saat itulah kita mulai bermeditasi, meditasi teks yang sudah menyentuh kita. Jadi walaupun mungkin bacaannya panjang, 10 ayat, bahkan mungkin bisa 20 ayat dari kitab suci, tapi mungkin yang menyentuh 1 atau 2 ayat, kalau itu kita sungguh-sungguh kita punya, kita mamah, kita punya, kemudian kita diam, kita tenang, menikmati potongan sabda itu yang berbicara secara khusus kepada kita, itu akan sangat luar biasa arti dan maknanya bagi kita masing-masing. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Karena sungguh saat itu sabda berbicara kepada kita berdasarkan situasi kita, berdasarkan kondisi real, kondisi aktual, kondisi saat itu kita sedang ada, kita sedang menghidupi.
Nah, jadi meditasi sabda Allah itu adalah berdialog dengan teks, dengan mengajukan pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, apa sih pesan teks untuk situasi hidup yang sedang kuhadapi sekarang? Real nih, yang sedang kita hadapi sekarang. Ya, yang sedang Bapak Ibu hadapi sekarang. Mungkin pada waktu ada kesedihan, ada kesusahan, ada kegembiraan, itu Tuhan juga bisa bersabda. Bukan hanya pada waktu kita sedih, kita kesusahan, kita ketakutan, kita kesakitan, kita cari sabda Tuhan. Pada waktu kita gembira, Tuhan juga bisa berbicara kepada kita. Karena kegembiraan itu kan juga berasal dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Jadi, apa pesan teks untuk situasi hidup yang sedang kuhadapi sekarang ini? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah menerima, ya, sudah menanyakan pertanyaan yang pertama ini, oh Tuhan berbicara kepada saya ini lewat pesan teks ini. Yang kedua, perubahan sikap apa yang disarankan oleh teks bagiku? Ya, berkaitan dengan situasi hidup yang sedang dihadapi sekarang ini, ya, saya harus merubah sikap saya yang mana supaya pesan yang saya terima ini bisa saya laksanakan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, saya harus merubah sikap yang mana. Kemudian yang ketiga, hal apa yang menurut teks itu harus tumbuh dalam diriku. Contoh misalnya, begini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ya, ini pengalaman saya memang sudah agak lama, tapi contoh yang sangat mengena dalam hal ini. Berapa tahun yang lalu, Tuhan menyadarkan saya lewat Lexio Divina bahwa masih ada luka batin dalam diri saya terhadap beberapa orang. Dan ternyata luka batin ini bukan luka batin yang ringan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Teks kitab suci yang bunyinya bagaimana yang menunjukkan kepada saya pada waktu itu bahwa saya masih memiliki luka batin adalah teks di mana Tuhan meminta saya untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Pada waktu membaca teks itu, saya tiba-tiba teringat dengan beberapa orang yang memang saya sangat tidak suka. Saya tidak senang berkumpul dengan mereka. Setiap kali saya bertemu dan berkumpul dengan mereka, saya sudah langsung bersifat defensif duluan. Dalam hati saya atau dalam pikiran saya selalu muncul sikap waspada, ayo, kamu mau ngomong apa ke saya sekarang? Dan itu selalu muncul dalam diri saya pada waktu bertemu dengan mereka. Saya benar-benar tidak suka dengan situasi yang seperti itu. Nah, dengan membaca teks itu tiba-tiba muncul Tuhan minta saya untuk mengampuni, konkret, real. Karena dengan luka batin itu, saya sering merasakan sedih, karena saya tidak bisa mengasihi mereka. Saya selalu waspada, sehingga saya akhirnya capek juga, ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Setelah saya menyadari bahwa saya masih punya luka batin dengan orang-orang itu, saya tanya ke Tuhan, Tuhan, terus saya ini harus buat apa? Saya harus buat apa mengubah mereka supaya saya bisa menyenangi mereka? Tapi apa yang muncul dalam hati saya? Semacam suara yang mengatakan, bukan kamu harus mengubah mereka, tapi kamu yang harus mengubah dirimu sendiri. Sikap tidak sukamu itu yang harus kamu ubah. Sikap defensifmu itu yang harus kamu ubah. Itu yang disarankan teks kepada saya berikutnya. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Dan yang berikutnya, dari teks ini apa yang harus tumbuh di dalam diri saya? Bahwa saya harus menumbuhkan cinta kasih di dalam diri saya kepada mereka semua. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Ya. Tapi setelah sampai pada kesimpulan seperti ini, saya terima terlebih dahulu. Jadi, setiap kata dari teks hendaknya kita tujukan pada diri kita sendiri. Bukan kepada orang yang sudah menyakiti kita tadi itu. Ya. Bukan kepada orang yang menyakiti saya tadi, tapi ditujukan kepada saya. Karena saya yang sedang membaca sabda Tuhan pada waktu itu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Jadi,
Langkah ini adalah suatu proses intuitif. Intuitif itu maksudnya dengan perasaan ini muncul. Makin lama nanti akan muncul dengan sendirinya, ya, intuisi, ya, perasa, ya. Sehingga kita dapat melakukan proses membaca ini seperti sedang membaca surat cinta. Membaca surat cinta secara berulang-ulang. Saya yakin nggak cukup satu kali untuk baca surat cinta. Membaca surat dari sahabat saja, kalau kita senang dengan sahabat itu, kita dekat dengan sahabat itu, seringkali suratnya kita baca berulang-ulang. Apalagi membaca surat cinta. Jadi setiap kata begitu kita nikmati, sampai akhirnya kita hafal mungkin, menjadi bagian dari diri kita kata-kata itu. Ya. Kita hafal dengan kata-kata yang tertulis di dalam surat itu. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Nah, jadi bermeditasi dengan merenungkan itu bukan berarti terus-menerus memikirkan, berpikir-pikir tentang teks itu. Bukan, ya Bapak Ibu. Tetapi lebih daripada itu adalah lebih meresap-resapkannya dengan mengulang-ulang teks tersebut sampai artinya meresap ke dalam hati kita. Ya, jadi bukan berpikir ya Bapak Ibu, tapi meresapkannya dengan mengulang-ulang. Kalau kita mengulang-ulang terus, maka akhirnya itu sungguh-sungguh akan meresapkan. Satu contoh, satu pengalaman kecil. Dalam beberapa hari ini, saya mengajar cucu keponakan saya tentang perkalian. Kan anak kelas 1 atau kelas 2 SD itu kan sudah mulai belajar perkalian. Di sekolah memang dikasih metode semacam matriks, jadi sepertinya anak-anak itu tidak perlu menghafal. Tapi kalau zaman dulu, zaman saya sekolah, juga mungkin zamannya Bapak Ibu, kita diharuskan menghafal perkalian. Mulai dari 1, grup 1 sampai 10. 1 kali 1 sampai 10 kali 1, 10 kali 2, 10 kali 3, terus begitu harus hafal. Saya mengajar cucu keponakan saya ini. Di sini saya lihat, kalau hanya 1 kali saya tes sudah hafal, saya tinggal, itu akan lupa lagi. Tapi kalau misalnya saya tanya berulang, akhirnya tuh meresap ke dalam dirinya. Besoknya saya tanya lagi, masih ingat. Malamnya saya tanya lagi, masih ingat. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Seperti kita, saya dulu belajar perkalian dari SD. Sampai sekarang, sepertinya sudah masuk dalam diri kita. Langsung muncul dengan sendirinya. Berapa kali berapa? 4 kali 4, 16. 7 kali 6, 42, dan sebagainya. Terus kita hafal. Sama dengan hal ini ya Bapak Ibu. Jangan dipikir-pikir teks itu, tapi diresapkan dengan diulang-ulang sampai sungguh meresap dalam hati. Ya, jadi bermeditasi ini pada hakikatnya mendengarkan kata-kata yang dibaca secara berulang-ulang, maka harus diucapkan dengan lantang. Maksudnya kita bisa dengar dengan jelas untuk menemukan makna yang terkandung dalam sabda tersebut. Ya. Nah, kapan dari meditasi ini kita beralih ke doa? Sering orang bertanya, kapan sih kita beralih dari suatu meditasi ke doa? Sulit kita menentukan dengan pasti kapan tepatnya kita beralih dari meditasi ke doa. Sama seperti susah kalau kita mengatakan kapan orang itu beralih dari masa remaja ke masa dewasa. Susah. Ya. Ada anak kecil mungkin yang baru umur 15 tahun, tapi sikapnya sudah dewasa sekali. Tapi ada juga yang umurnya sudah 25, 30, tapi sikapnya masih kekanak-kanak. Ada Bapak Ibu. Jadi susah kita mengatakan persisnya. Tapi ada patokan yang bisa kita pakai. Meditasi itu membuka arti teks, makna teks, dan relevansinya dengan situasi sekarang. Relevansi itu artinya hal yang sesuai dengan situasi, arti teks yang sesuai dengan situasi kehidupan saya sekarang, kondisi saya sekarang. Ya, apa yang sesuai dengan kondisi saya sekarang ini? Ya. Kemudian arti teks ini yang sesuai dengan kondisi kehidupan saya ini akan membuat kita dapat mengenali gambaran tentang apa yang diminta Allah dari kita. Ya, dari teks itu kita bisa melihat, oh Tuhan itu sebenarnya mau ini dari saya. Sama dengan sharing saya tadi, ya. Saya membaca teks tentang pengampunan,
Tiba-tiba Tuhan itu menunjukkan dalam gambaran itu orang-orang yang selama ini saya belum bisa mengampuni. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupan saya. Sangat mempengaruhi suasana hati saya. Nah, pada saat itu saya bertanya, sekarang setelah saya melihat dalam gambaran itu Tuhan minta supaya saya mengampuni mereka, sekarang saatnya untuk bertanya, apa ya yang mau saya katakan kepada Tuhan menanggapi permintaan Tuhan ini? Aku terima atau tidak? Jadi karena sudah jelas apa yang diminta Allah, maka jelas juga saya ini mau buat apa dengan segala keterbatasan yang saya miliki, dengan hambatan dan ketidakmampuan yang saya miliki, saya ini akan buat apa? Setelah kita terima, kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya belum bisa mengampuni. Saya benar-benar sakit, saya susah sekali untuk mengampuni dia. Hati saya sungguh-sungguh berontak kalau diminta untuk mengampuni dia. Nah, kata-kata ini kita ungkapkan di dalam doa. Kemudian kita memohon kepada Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk bisa mengampuni. Itu adalah isi doa kita. Jadi di dalam doa itu kita mengungkapkan hambatannya, kita mengungkapkan halangannya, kesulitan-kesulitan kita untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti itu, dan kita mohon kekuatan, kita mohon rahmat. Pada saat itulah kita mulai masuk ke dalam doa, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Ya, jadi berdoa atau oratio itu adalah tanggapan yang muncul dari hati kita atas sabda Tuhan. Ya, dalam berdoa kita bertanya, aku ini diajak teks mengatakan apa kepada Allah. Jadi isi dari doa itu bisa permohonan, seperti saya katakan tadi ya, saya memohon Tuhan, saya belum bisa mengampuni sekarang ini. Saya mohon, beri aku kekuatan, beri aku rahmat-Mu, supaya aku bisa mengasihi, aku bisa mengampuni mereka semua. Memohon. Bisa juga kita memuji, kita bersyukur atas rahmat Tuhan yang sudah kita terima pada waktu itu. Atau mungkin juga lewat sabda Tuhan yang kita baca saat itu dalam Lexio Divina, kita ditegur Tuhan karena kita sudah melakukan sesuatu. Nah, isi doa itu adalah berisi penyesalan. Bisa, Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana cara menyampaikan doa ini? Cara yang pertama, kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah kita bercakap-cakap seperti kalau kita berbicara. Ya, bercakap-cakap dengan Yesus, atau dengan Bapa, atau dengan Roh Kudus. Bisa juga oleh Santa Teresa Avila dikatakan doa spontan, seperti seorang sahabat yang berbicara dengan sahabat yang mengasihi. Ini cara yang dipakai oleh Santa Teresa Avila, dengan sahabat. Kalau yang pertama, dengan Allah, dengan Yesus, dengan Bapa, atau dengan Roh Kudus. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Jadi, percakapan dalam doa ini hendaknya spontan, sederhana, wajar, tidak dibuat-buat. Supaya apa? Doa itu tidak menjadi suatu monolog. Monolog itu artinya apa? Hanya saya yang berbicara, seperti yang saya ungkapkan dalam sharing saya tentang Santa Teresa Avila. Saya terus yang ngomong, Tuhan disuruh duduk mendengarkan. Bukan, tetapi kita berbicara, kita juga memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara. Kita bertanya, Tuhan, Engkau ingin berbicara apa kepada saya? Aku siap untuk mendengar. Pada saat itu kita masuk ke dalam kontemplasi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Ya. Kontemplasi atau kontemplatio. Kalau pembacaan sabda berulang-ulang, itu meletakkan sabda pada bibir kita, meditasi itu menempatkan sabda dalam pikiran kita, dengan meresap-resapkannya, berdoa itu menempatkan sabda pada hati kita, dengan bantuan rahmat Tuhan. Nah, kontemplasi ini mengukirkan sabda pada roh kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Apa sebenarnya arti kata kontemplasi? Kontemplasi itu aslinya, kata aslinya contemplatio, bahasa Latin, atau contemplari, yang artinya memandang.
Jadi pada proses ini, doa kita itu sudah berubah dari suatu percakapan menjadi suatu pandangan kasih. Kita hanya duduk diam dalam iman, dalam keheningan, tanpa kata-kata, tanpa gagasan. Hanya duduk tenang. Tuhan, aku siap untuk mendengarkan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada. Itu yang kita lakukan pada waktu kita melakukan kontemplasi. Jadi, pada awal, saat kontemplasi ini hanya singkat, Bapak Ibu. Lama-kelamaan, kalau kita setia melakukan, saat-saat itu dapat menjadi lebih panjang, dan bila Tuhan berkenan, orang itu bahkan dapat ditarik ke dalam keheningan yang besar, dan sangat terserap di dalam kehadiran Allah. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Dalam keheningan dan kedamaian. Dalam keheningan dan kedamaian inilah Allah akan mencurahkan kasih dan kebijaksanaan. Jadi, melanjutkan sharing saya tadi, setelah pertanyaan terakhir, Tuhan, saya harus bertumbuh dalam hal apa menurutmu? Apa yang kau minta supaya dapat aku lakukan? Apa yang harus bertumbuh dalam diriku? Pengampunan. Pengampunan yang harus saya lakukan kepada mereka yang sudah menyakiti saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Dalam kontemplasi, dalam doa, akhirnya saya terbuka, saya ngomong, Tuhan, saya mau. Tapi beri saya kekuatan. Beri saya rahmat-Mu, supaya aku bisa mengampuni mereka. Supaya saya bisa mengasihi mereka kembali. Dan supaya saya bisa mengasihi mereka. Itu yang saya minta pada akhirnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, inilah sharing saya, pengertian saya tentang Lectio Divina yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan ini juga berguna bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang menyaksikan video ini. Dan sekali lagi, terima kasih juga untuk semua yang sudah subscribe dan mendukung saya di dalam video-video sebelumnya tentang Theresia Avila. Bila Anda ingin masih mendengarkan atau ingin memberikannya kepada saudara-saudara atau teman-teman yang lain, silakan Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, silakan membagikannya dengan senang hati. Ya. Saya akan sangat berterima kasih akan hal itu. Terima kasih, sampai bertemu di kesempatan yang lain, di tema yang lain.